Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Saputra, BP 1910841016. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pasaman Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam mengerjakan proposal ini. Langsung saja kepada bab 1, yaitu adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di latar belakang masalah, rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu untuk ditinggali. Rumah harus layak huni menjadi kebutuhan setiap agar terciptanya rasa aman dan nyaman dalam menempatinya. Rumah memiliki fungsi baik aspek fisik, kemudian juga aspek mental dan sosial. Kurangnya kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni berbanding lurus dengan jumlah pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Kemudian, terjadinya penurunan angka realisasi RTLH di mana semakin tahun semakin menurun. Hal ini sesuai dengan gejala COVID-19 dan tidak semuanya yang dilaksanakan karena adanya kekurangan realisasi dan target yang ditentukan. Kemudian, sesuai dengan RPJMN tahun 2020 sampai 2024, pemerintah menargetkan akses rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70%. Dan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman atau RP3KP yang disahkan menjadi Perda nomor 7 tahun 2016 tentang RP3KP Provinsi Sumbar tahun 2016 sampai 2035. Alasan pemilihan kos adanya peningkatan proyeksi backlog dan kebutuhan perumahan yang tinggi sesuai dengan tabel perkiraan Kabupaten Pasaman Barat akan mengalami peningkatan di tahun 2035 dengan proyeksi kenaikan 58.867 unit sehingga menjadikan Kabupaten Pasaman Barat dengan proyeksi kebutuhan backlog tertinggi di Sumatera Barat. Kemudian, Pasaman Barat berada di posisi ke-6 dengan penanganan di tahun 2021 yaitu 8.301 unit rumah RTLH. Dan juga Kabupaten Pasaman Barat termasuk salah satu terbaik di Provinsi Sumatera Barat yaitu di atas target nasional yakni realisasinya 87,7%, di mana target dari pemerintah secara nasional yaitu Kementerian PUPR yaitu 70% sesuai dengan target minimum. Kemudian fenomena empiris dan teoritis yaitu adanya kebutuhan rumah layak huni yang semakin tahun semakin meningkat. Kemudian belum sepenuhnya realisasi penerima RTLH yaitu MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Sosialisasi program yang setiap tahunnya tidak berjalan dan terakhir dilaksanakan 2019. Target dan verifikasi ulang yang masih belum berjalan dengan baik, berbagai permasalahan di lapangan sehingga menyebabkan kegagalan dalam realisasi RTLH. Misalkan di tahun 2022 ada sekitar 3 rumah yang tidak terrealisasi. Sedangkan hal itu sudah dianggarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nomor 6, pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu seharusnya, di mana pengerjaan yang terlambat atau cenderung lama dari target waktu yang ditentukan. Dan sarana prasarana penunjang yang tidak memadai sehingga SDM yang melaksanakan program belum melaksanakannya secara maksimal. Data yang diberikan nagari ataupun jorong tidak sesuai dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan harus dilakukan verifikasi ulang. Kemudian Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan rehabilitas rumah tidak berdiri, pembangunan jamban dan bantuan listrik bagi keluarga kurang mampu berasal dari pemerintah negeri Kabupaten Pasaman Barat.
Rumusan masalahnya bagaimana efektivitas pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Sampang Barat. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana pelaksanaan efektivitas program materi huni di Kabupaten Sampang Barat. Manfaat penelitian yaitu ada dua, manfaat teoritis dan empiris, praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan administrasi publik, terkhususnya kajian manajemen publik yaitu efektivitas pelaksanaan program. Diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa administrasi publik. Yang kemudian praktis bagi peneliti dapat mengaplikasikan keilmuannya selama berkuliah di administrasi publik, terkhususnya konsentrasi manajemen publik. Bagi lembaga, diharapkan menjadi acuan dan rujukan serta masukan terhadap instansi yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sampang Barat dalam rangka menilai efektivitas program rumah tidak layak huni. Dan bagi pihak lain, manfaat yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang efektivitas program rumah tidak layak huni. Bab 2, tinjauan pustaka terdiri dari studi relevan, teori, skema pemikiran, dan definisi konsep dan operasional. Studi penelitian relevan yaitu Tika Mutiarawati dan Rasma Ramadan tentang efektif program rumah tidak layak rehabilitas sosial rumah tidak layak huni terhadap masyarakat dilaksanakan tahun 2020. SK Pratiwi yaitu efektivitas pelaksanaan program rehabilitas RTLH di Dinas Dinas PUPR Kabupaten Manggarai itu di tahun 2021. Roni Wulansari Karajuni yaitu mengenai implementasi RTLH menjadi rumah layak huni di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021. Dan Tia Trihahap yaitu tentang efektivitas pelaksanaan program rehabilitas rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Pergub nomor 48 tahun 2019 dengan metode yang digunakan pendekatan yuridis dan empiris. Nah, teori yang digunakan yaitu teori Duncan dengan variabel pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam pencapaian tujuan ada indikator kurun waktu pencapaian, sasaran, konkret, kemudian dasar hukum, dan integrasi, prosedur, dan sosialisasi. Sedangkan indikator dalam adaptasi yaitu peningkatan kemampuan, sarana, dan prasarana. Skema pemikiran, di sini peneliti menjelaskan di dalam skema pemikiran yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian dilanjutkan oleh Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 2016 tentang RP3KP Provinsi Sumatera Barat dan turunannya Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian bantuan RTLH dan pelaksananya di sini yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumatera Barat. Dalam hal ini, peneliti mengukur efektivitas program rumah tidak layak huni menggunakan teori efektivitas oleh Duncan dengan variabel pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selanjutnya, definisi konsep. Nah, di definisi konsep berkaitan dengan hubungan efektivitas, yaitu efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sungguhnya yang ingin dicapai, yaitu di mana efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan. Hal ini telah dijelaskan oleh Mahmudi. Kemudian, program RTLH bertujuan untuk mengatasi sebagai masalah kemiskinan, tersedianya rumah layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatkan kemampuan keluarga, melaksanakan peran fungsi keluarga dalam memberikan pendidikan. Kemudian, bimbingan dan pendidikan meningkatkan kualitas kesehatan, lingkungan permukiman, dan juga harkat dan martabat. Dalam memberikan bantuan ini, tidak semua masyarakat menjadi penerima bantuan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasaman Barat. Nah, selanjutnya definisi operasional, yaitu adanya variabel pencapaian tujuan. Kurun waktu pelaksanaan dilihat dengan cara mengukur berapa lama waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan program RTLH. Kemudian pencapaian sasaran. Pencapaian target sasaran yaitu MBR, masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagaimana dampak ditimbulkan setelah adanya bantuan RTLH. Kemudian dasar hukum mendeskripsikan kebijakan atau peraturan yang menjadi landasan rehabilitas rumah tidak layak huni. Nah, di variabel yang kedua ada integrasi, di mana indikatornya ada prosedur dan proses sosialisasi. Adanya prosedur yang mengatur pelaksanaan syarat dalam penerimaan bantuan RTLH. Kemudian, cara mengukur dalam sosialisasi, ada yang sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perkim di Kabupaten Sambara di setiap nagari. Kemudian adaptasi peningkatan kemampuan dilihat dari adanya pelatihan rekrutmen yang diadakan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan dan sarana prasarana, yaitu adanya penunjang pekerjaan program RTLH. Kemudian di bab 3 terkait metode penelitian, di sini adanya pendekatan dan desain penelitian, yaitu deskriptif, kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dan teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling dan keabsahan menggunakan triangulasi sumber data. Analisis di sini itu lembaga, yaitu Dinas Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Pesang Barat. Proses penelitian yaitu dilakukan dengan perumusan masalah dan observasi awal. Kemudian peran peneliti di sini sebagai instrumen utama penelitian. Teknik analisis data yaitu reduksi penyajian dan verifikasi data. Sekian presentasi dari saya terkait proposal yang berjudul efektivitas pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Pesang Barat. Saya Oki Saputra, BP 1984 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan selama proses presentasi proposal RTLH dari saya. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.